Wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada satu-satunya idola, satu-satunya orang yang tentunya kita sayangi, yang mana 23 tahun masa hidup beliau telah diperjuangkan atau dihabiskan untuk membela agama Islam ini, yang mana 13 tahun beliau berada di fase Mekah, berisi dengan siksaan, cacian, hinaan, bahkan puncaknya diusir dari kampung halaman Mekah. Sampai fase 10 tahun beliau diisi dengan dakwah dan jihad, sampai-sampai Allah menangkan din ini dan Allah kekalkan di dalam surat Al-Maidah yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Di surat Al-Maidah ayat 3, sepenggalan ayat, yang artinya bahwa pada hari ini telah aku cukupkan, aku sempurnakan, dan telah aku ridhoi bahwa din Islam sebagai din kalian. Maka sangat layak, sangat pantas bila mana kita bersolawat kepada beliau apabila diucapkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa di khilafah ini harus sami'na wa ata'na, ya bismillah, tapi tidak mengurangi rasa semangat saya. Mudah-mudahan Allah memandaikan kita semua, amin. Bentar ya. Sebutkan ini bersungguh-sungguh dalam jamaah. Kalau pengen benar-benar bersungguh dalam berjamaah, kita harus mengetahui maknanya, ya kan? Betul nggak? Betul. Berarti yang perlu kita ketahui apa di sini? Nah, kita perlu tahunya apa coba? Kelihatan ya? Kita harus bertahu maksud dari ini, maksud dari ini, ya. Pengertian dari bersungguh-sungguh dan jamaah, baru nanti kita bisa praktekkan, ya kan? Bersungguh-sungguh itu, pertama bersungguh-sungguh ya. Pertama, bersungguh-sungguh itu bahasa Sundanya apa? Ayaan ya? Apa sih? Nyain. Bersungguh-sungguh apa? Nyaan. Itu namanya orang bersungguh-sungguh. Kalau orang Jawa ngomongnya temenan. Ya, bersungguh-sungguh. Ada orang Jawa di sini? Nah, kalau bahasa Arabnya bersungguh-sungguh itu adalah jihad. Itu namanya bersungguh-sungguh. Wajahidu fillahi haqqal jihadi, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan sungguh-sungguh, ya kan? Dan jihad ini memiliki tiga unsur kata jihad. Yang pertama adalah ijtihad, kan? Yang kedua adalah jihad. Yang ketiga adalah mujahadah. Istihad apa istihad? Istihad apa? Istihad apa istihad? Istihad itu adalah perencanaan atau pemikiran secara matang-matang untuk suatu amal. Pemikiran matang-matang atau perencanaan. Yakin nggak bahwa kita ini sedang berjihad? Yakin nggak? Yakin. Nah, kita itu misalnya taklim ya, itu harus ada istihadnya. Mungkin kalau yang taklimnya hari Ahad, itu harus dari hari Jumat harus dipikirkan, harus sibuk tanya-tanya sama ke mas'ulnya, kapan ada taklim. Nanti kalau misalnya ada taklim, kita akan
akan ngapain gitu kan. Lalu murabinya siapa? Kalau ya, kedengeran nggak? Dengar. Kesunyi ya. Nah, itu adalah bentuk dari istihad. Orangnya yang melakukan hal tersebut disebut mustahid. Makanya kalau ahli fikih itu disebut mustahid itu dia benar-benar memikirkan tentang hukum-hukum Allah. Nah, yang kedua adalah jihad itu sendiri. Jihad itu setelah dipikirkan matang-matang, berarti kalian harus perlu pengorbanan secara fisik. Ada yang datang ke sini itu, kalau pengorbanan fisik itu berarti ada upaya dari tenaga kita ya. Nah, orang yang datang ke sini itu misalnya dari jauh, itu harus berkorban fisik kan, kepanasan, ya kan? Ya. Nah, itu pengaplikasian. Yang ketiga adalah mujahadah. Mujahadah itu menurut pengertiannya adalah pengorbanan secara batin atau spiritual. Bisa memahami nggak pengorbanan secara batin? Artinya itu kita harus dikontrol oleh ilmu-ilmu kita. Makanya mujahadah itu seringkali diberi julukan oleh kepada para alim, kepada para ulama. Bahkan Rasulullah itu bersabda, saking pentingnya mujahadah ini, tinta yang tergores di atas kertas seorang mujahadah itu atau seorang alim ulama itu lebih penting daripada darah seorang mujahid yang tercucur. Saking pentingnya mujahadah. Makanya derajat seorang ulama itu lebih tinggi daripada panglima perang. Nah, kalau kita sudah memiliki tiga ini, baru kalian itu bisa disebut dengan seorang mujahid atau perempuannya mujahidah, ya kan? Harus punya tiga ini. Kalau cuma istihad doang, bukan disebut mujahid. Kan banyak kan orang sekarang istihad doang. Saya mau taklim, tahu nggak ada pengorbanan fisik, diam aja di rumah. Itu nggak disebut sedang berjihad. Nah, di dalam sungguh-sungguhan itu perlu sekali dengan perjuangan. Sungguh-sungguh itu perlu sekali dengan perjuangan ya, ya kan? Nah, perjuangan itu juga perlu dengan pengorbanan. Ngerti banget ya? Pengorbanan itu biar tidak salah juga yang disebut dengan pengorbanan, kita harus mengetahui makna dari pengorbanan. Pengorbanan itu apa? Ada yang tahu pengorbanan? Sering tuh kita ngomong pengorbanan. Siapa yang tahu sebutin? Panas ya Indonesia. Kesadaran yang dimiliki karena prinsip untuk tujuan yang bisa dikatakan orang itu sedang berkorban apabila memenuhi sebab. Pertama itu orang yang berkorban harus sadar. Bisa dikatakan orang berkorban itu harus sadar, atau kalau dalam Islamnya itu niat. Ada niat, tapi nggak ada spontanitas, itu nggak ada. Misalnya datang ke sini ya, saya tuh tadi kayaknya perasaan berkorban waktu deh gitu. Jadi nggak ada niat dari rumah kan? Pas di sini ingat, oh iya kayaknya saya berkorban, sedang berkorban kepanasan gitu, badan saya tadinya putih jadi hitam gara-gara talim gitu. Bukan itu ya. Tadi kesadaran itu di awal sebelum melakukan pengorbanan. Dan yang kedua adalah memberi. Ada pemberian terhadap apa yang kita sedang ingin pengorbanan, sedang ingin kita korbankan, ya kan? Lalu yang ketiga adalah yang berharga. Bisa dikatakan berkorban kalau dia memberikan yang berharga. Misalnya ada contoh, saya sedang
mau mensodakohkan baju yang lama tidak saya pakai. Nah, itu bukan dikatakan sebagai pengorbanan, baru disebut hanya sekedar sodako saja atau memberi, ya kan? Nah, didukung juga oleh surat Al-Imran ayat 92. Lang tanalul birra hatta tunfikun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Bahwa tidak ada kebaikan sebelum engkau memberikan apa yang kamu cintai. Nah, yang selanjutnya adalah yang dimiliki. Kadang orang mengeluh, saya mau memberi mobil gitu ya, tapi nggak punya mobil. Saya ingin mengorbankan mobil kepada pasangan saya, calon gitu. Ada calon saya di sini? Nah, itu dia harus memiliki. Saya ingin memberikan mobil, tapi saya nggak punya mobil, ya kan? Itu nggak boleh. Jangan ya, Neng. yang memiliki. Karena prinsip itu apa? Keyakinan bahwa sistem bahwa yang kita korbankan itu artinya adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang hak, dan juga untuk tujuan yang lebih tinggi. Artinya dari tadinya salah gitu menjadi lebih baik, dari tadinya kecil menjadi besar. Itu baru bisa dikatakan sebagai pengorbanan. Berarti kita butuh apa kalau bersungguh-sungguh? Nah, perjuangan, bersungguh-sungguh perlu perjuangan. Nah, perjuangan itu butuh pengorbanan. Sudah dapat sedikit ya, sedikit tentang bersungguh-sungguh. Jadi di bulan sekarang itu alhamdulillah saya kedapatan pertama. Jadi harus ngorek-ngorek dinayah bersungguh-sungguh itu yang utama saya jadinya kan. Nah, ini mah baru sedikit, mungkin nanti setahun lagi lebih banyak lah. Nah, amin. Ini udah ya, cukup ya. Ada yang mau ditulis gak? Kalau ini udah ditulis semua nih. Lalu kita akan bahas jamaah. Jamaah itu apa jamaah? Ya, bisa. Kan Amir Alif sudah ceramah itu ya di mana sih kan? Di sini kan? Sekarang itu ya. Nah, ayo kita move on. Flashback. Flashback tentang jamaah. Jamaah itu berasal dari kata jam'u. Benar nggak? Kemarin kan sudah dibahas kan? Harusnya ngotot sekarang nih. Jam'u itu arti apa? Boleh gitu ya. Nah, ada secara istilah jamaah itu adalah sekumpulan orang yang melakukan ibadah dan dia dengan jamaah. Nah, kalau orang berumuman rame-rame nggak ada pemimpinnya itu bukan disebut jamaah. Dan harus dia itu dalam rangka beribadah. Seperti sholat 1000 orang datang ke masjid, terus tidak diangkat imam. Nah, tidak dikatakan sholat tersebut berjamaah. Syaratnya ada imam, ada makmum. Ya, kepada seorang pemimpin. Banyak pertanyaan bahkan di kita ya, masih sudah masuk warga itu masih mau nanya tapi kadang-kadang malu. Kadang-kadang pertanyaannya apa? Kenapa harus berkhilafah gitu ya? Kenapa harus berjamaahnya di khilafah coba? Nah, kalau ada pertanyaan gitu kira-kira Ahmad akan jawab apa? Hah? Kenapa berjamaah di khilafah katanya Bu, coba. Siapa yang mau? Kan ini tadi ada perintah dari Mas U kan, Mas U minta tolong untuk menyampaikan sistem yang hak ini kepada orang-orang di sekitar kalian gitu kan, orang-orang terdekat. Nah, kalau orang-orang terdekat menyampaikan pertanyaan tersebut akan dijawab apa coba? Kenapa harus di khilafah? Kenapa nggak di jamaah-jamaah yang lain gitu kan? Coba jawabannya apa coba?
Karena pokok dong. Pohon dong ya Bu. Bukan nggak tahu, cuma pohon deui. Kenapa harus dilafah? Yang pertama, kalau di top itu adalah kembali kepada surat Al-Maidah ayat 3. Tuh ya, nanti dihafalin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Bahwa pada hari ini telah aku sempurnakan, aku cukupkan nikmatku, dan telah aku ridhoi bahwa Islam sebagai agama kalian. Berarti Islam ini sudah sempurna. Dari ajaran yang terkecil semua sudah diajarkan sampai yang terbesar.